power of emak-emak. Jadi istilah yang sering kita dengar untuk menggambarkan para ibu dengan segala kekuatannya yang menarik perhatian halayak banyak. Sesungguhnya hal itu memperlihatkan sebagian kecil dari betapa kuatnya seorang wanita. Ia mampu mengatasi setiap tantangan dan hambatan yang hadir di dalam kehidupan. Pada hakikatnya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita dengan begitu lama untuk sesuatu yang istimewa. Mereka diberikan bahu yang cukup kuat untuk menopang dunia, namun harus cukup lembut untuk memberikan kenyamanan. Diberikan kekuatan untuk melahirkan anak dan menerima penolakan yang sering kali datang dari orang-orang tercinta. Diberikan kekerasan untuk membuatnya tetap tegar ketika orang lain menyerah. Ia pun tak pernah mengeluh pada penderitaan atau rasa lelah yang kerap kali datang. Yang terpenting adalah wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk melindungi hati pasangannya meski ia terkadang menjadi pihak yang meneteskan air mata. Subhanallah, udah berkaca-kaca nih aneh. Aduh, the power of mama. Masya Allah, mak sehat mak. Masya Allah ya. Baik, kita akan membahas tentang the power of mama bersama guru kita. Memang beliau ini digemari oleh emak-emak ya. Ustadz Munawir Ngacir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak-emak nih powernya gak umum. Bahasanya gini ya. Sorga ada di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah. Begitu emak-emak udah bergerak, gak ada takutnya. Begitu emak-emak di rumah udah ngatur rumah, beres semuanya. Masya Allah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidur lagi. Ya bangun Allah. lagi, tidur lagi, bangun. Tidur lagi. Baik Kiai, mohon izin ilmunya. The power of emak-emak apa sih yang akhirnya ada impact positif buat kita. Dan mungkin ada impact negatifnya juga buat kita. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Sabang sampai Merauke, dan insya Allah mudah-mudahan yang di rumah sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan insya Allah mudah-mudahan tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah semuanya mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumil akhirah. Amin ya robbal. Amin, amin, amin. Ya robbal Alamin. alamin. Berbicara tentang the power emak-emak, Masya Allah, kita semuanya hidup di dunia pernah keluar dari perut emak. Sebelum Islam mengatur, kita tengok ke belakang bahwa pada zaman itu peradaban dunia itu wanita, Masya Allah, sangat-sangat dipermalukan. Karena apa? Pada peradaban zaman Yunani kuno misalkan, jadi wanita itu diperjualbelikan. Masya Allah, kayak seperti budak. Direndahkan. Dan juga pada peradaban India itu namanya sati. Nah, sati itu adalah ketika prosesi, dia kebiasaan bahwa seorang wanita membakar diri karena apa? Malu dengan suaminya yang meninggal. Oh ya Allah. Masya Allah. Tapi begitu agama Islam datang ke kita, subhanallah. Ketika kita dikeluarkan dari perut mak, Allah menjelaskan, wallahu akhrajakum min butunikum ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengeluarkan dari perut mak kita, Masya Allah, the power emak-emak nih, mohon maaf.
banyak sekali contoh power wanita. Seperti contoh Siti Khadijah, yaitu seorang pendamping setia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dia kaya raya, masya Allah. Dan dia sampai harta bendanya untuk diserahkan kepada suaminya untuk berjuang demi agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nusaibah binti Ka'ab, dia adalah seorang wanita sampai berjuang di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika musuh merengsek menuju kepada baginda Nabi. Dia di tengah-tengah sampai mengayunkan pedang di hadapan musuhnya. Sungguh luar biasa. Dan juga kemudian orang yang membela hak asasi manusia, yaitu Ummu Omara. Dia adalah seorang pemimpin wanita yang membela hak dan kewajiban. Hak seorang wanita. Nah, setelah agama Islam kemudian turun buat kita, masya Allah, semuanya akan menjadikan nyaman. Bahkan derajat wanita itu melebihi dari seorang laki-laki. Ya kan? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, ngelahirin lagi, kan banyak anaknya. Iya benar. Masya Allah. Iya benar. Nah, inilah makanya the power wanita itu, mohon maaf. Apalagi zaman milenial seperti ini. Ini kalau mak-mak, kalau misalkan dilawan bisa ngelawan juga. Iya benar. Masya Allah. Tapi kita ingat bahwa kita pernah keluar dari perut mak. Makanya doa ibu luar biasa. Itu kalau ibu sudah mendoakan kepada anak-anaknya, masya Allah. Ijabah ya. Ya iya, karena apa? Ada seorang ibu yang tidak bisa pekerjaannya ibu dikerjain sama seorang suami. Apa itu guru? Ya menyusui kan kagak bisa. Iya benar. Ya, iya, melahirkan, emang suami melahirkan. Iya. Lah iya, masya Allah. Nah kemudian ada syair mengatakan al-ummah madrasatul ula. Jadi perempuan adalah pendidikan pertama buat anak-anak kita. Makanya kalau kita mencetak anak-anak kita punya power, memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita. Bagaimana? Jawaban Rasulullah langsung dantak kepada kita. Jelas, maksudnya jelas. Yaitu apa? Ibadah binafsi. Mulai dari diri kita. Kalau orang wetan mengatakan, mulailah didiklah anakmu. Itu adalah salah satu kewajiban orang tua. Wa yu'allimul kitab, ajarkan kepada anak kita, yaitu pendidikan. Nah bagaimana? Jangan kadang-kadang kita nyuruh anaknya suruh sholat, emaknya main gadget. Iya benar. Lah iya kan? Main game. Lah main game. Terus kemudian apa? WC, masya Allah. Apa tuh WC? Sama teman-teman. Oh, media sosial. Iya, media sosial begitu, subhanallah. Nah, maka dari itu bagaimana seorang orang tua sebagai pendidikan di dalam anak-anak kita, makanya harapannya adalah subhanul yaum rijalul ghad. Nah, budak nih, harapan orang tua salah satunya mencetak anak menjadi anak yang soleh. Ya kan? Benar. Kalau anak yang sudah menjadi anak soleh biasanya ditanya orang tuanya siapa, kan begitu. Benar. Karena apa? Harapan orang tua adalah satu, menjadi anak yang soleh. Harapannya adalah doa dari anak-anak kita. Benar. Nah, doa dari anak-anak kita, masya Allah. Ketika anak kita membacakan doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya teringat, apalagi dengan masa pandemi seperti ini, ngelihat saya istri sendiri mengajari kepada anak-anaknya, apalagi orang yang melihat tidak mampu untuk pakai wifi. Ngajarin anak kelas 5, anak kelas 4, dan kemudian pas-pasan orang tuanya itu, ibunya adalah pendidikannya pas-pasan. Yeah. Ketika tidak bisa membuka, punya HP punya, tapi tidak bisa membuka. Saya miris sekali ketika melihat istri saya sendiri. Ketika ngajarin anak terus kemudian menanya kepada saya juga boleh dikatakan matematik kan nggak begitu ini. Saya menangis, dan kemudian karena apa? Anak kita kalau misalkan tidak bisa mengerjakan sudah menangis terlebih dahulu. Benar. Dalam pandemi seperti ini, nah the power
mak-mak di sinilah yang berperan kepada keluarga luar biasa. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi adalah mak-mak. Bahkan pekerjaan di dalam rumah tangga itu tidak kelihatan. Benar. Masya Allah. Makanya saya teringat jadi seorang ibu yang pernah melahirkan kita, seorang power, Masya Allah luar biasa. Taruhannya antara hidup dan mati. Seandainya hidup, hidup kepingin mulia. Kalau seandainya mati, mati kepingin mati syahid. Inilah perjuangan seorang ibu kepada anak-anak kita. Luar biasa. Masya Allah. Aduh Kiai. Iya. Baik, ini kalau misalnya ngomongin the power of mama, kita pasti larinya ngebayangin ke hal yang positif pastinya. Betul. Namun memang kadang-kadang emak-emak suka ekstrim juga. Ya. Nah kalau misalnya di Indonesia nih, the power of mamanya udah di track atau belum nih guru? Kadang-kadang masih pada bandel gitu ya. Ya sebetulnya ketika kita memberikan nasihat kepada istri, kita harus balance, harus bisa yang diteladani dari seorang suami. Itu bagaimana istri yang baik itu mah tergantung suaminya. Karena Bener. apa? Kewajiban orang suami Magerin, ngarahin. Nah, iya. Iya. Nah perempuan kemudian yaitu menjaga kehormatannya buat suami gitu. Cakep banget tuh kalimatnya tuh, menjaga kehormatannya buat suami. Kalau Suami. itu bininya siapa tuh, pinter banget. Nah, suaminya yang kena. Makanya saya berpesan kepada mak-mak begini, ketika di dapur lebih daripada pembantu. Oh. Kalau di ruang tamu lebih-lebih daripada ratu. Oh. Kalau misalkan di kamar lebih-lebih daripada Ya Allah, oh iya Kayak maksudnya ibadah. buat suami. Benar, Nah, iya. benar ibadah maksudnya, Masya Allah, Masya Subhanallah. Allah. Nah, iya. Nah makanya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. The right man on the right place. Kan Right man. nah, bahasa Inggris gitu Iya, iya, dikit-dikit. benar, Kalau benar. ilmu fikihnya kan wada'u syai'in ala syai'. Menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Perfect tuh. Lah iya, bagian-bagian bagian kerjain, bagian bapak juga harus dikerjain. Balance. Insya Allah menjadikan mak-mak power, mak-mak insya Allah. Masya Allah. Baik, the power of emak-emak tetap kita jaga ya. Karena powernya emak-emak ini ngepek kemana-mana. Wih, Masya luar Allah. Jadi biasa. semangat orang-orang di sekitarnya, Masya Allah ya. Baik, Alhamdulillah udah ada yang masuk nih Kiai. Kita bacain dulu dari Uci Rahmadani Tanjung ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi emak-emak yang suka ngeyel kalau dibilangin. Ini mungkin anaknya kali ya. Gampang sih sebetulnya. Ketika istri lagi sakit, jangan dibawa rumah sakit. Kalau istri lagi panas dingin, jangan dibawa puskesmas. Terus guru? Bawa toko emas. Wey. Langsung sembuh. Lah langsung sembuh kan Iya, begitu. Jadi benar. gak cerewet lagi. Iya benar. Tapi benar tuh guru. Bini saya lagi sakit, saya beliin handphone, sembuh. Lah kan kalau perempuan kan identik dengan perhiasan. Iya. Ya kan di situ ada syairnya, perhiasan dunia. Istri yang soleha. Tuh, istri yang soleha qanitatun kudu taat sama suami gitu. Terus kemudian hafidzatul lil ghaib, menjaga kehormatan itu tadi. Masya Allah, jangan diumbar kehormatanku. Oh, kini telah ternoda. Lah kalau sudah ternoda gimana? Gitu. Iya. Akhirnya apa? Suaminya akhirnya apa? Ngomelin mulu jadinya. Sebetulnya kalau emak-emak itu suka ngomel, suka ini sebetulnya beruntung suaminya. Karena nggak usah nyetel tip atau radio, udah istrinya suruh ngomong aja, udah ngurangin budget gitu. Baik, ini kan ngomongin masalah emak-emak, kadang-kadang mereka juga suka aku tadi sempat bilang ekstrim atau ugal-ugalan gitu ya. Kan ada juga sekarang yang ngetren nih, sen kanan belok kiri. Kalau bukan emak-emak siapa lagi gitu katanya. Nah ini memang gimana sih menyikapi ini gitu. Memang kadang-kadang kan dia pokoknya saya harus sampai ke rumah si fulan. Bodoh amat deh, gue di tengah-tengah pelan gak diurusan. Nah ini the power of mama yang salah apa gimana nih? Biasanya ketika kita mengimani sesuatu atau percaya dengan sesuatu, kita harus kembali flashback kepada baginda Nabi. Nyontoh akhlak, aturan. Walaupun di situ aturan, kalau jalan kan harus sebelah kiri kan seperti itu. Kadang-kadang sennya sebelah kiri, beloknya ke kanan gitu. Iya. Itu orang sono, orang laut. Bukan sini ya. Duh, seperti itu. Jadi kesadaran bahwa ketika kita hidup perlu orang lain. Tidak bisa hidup sendirian. Lah kalau hidup semuanya perempuan semuanya, siapa yang mau ngelonin kan begitu. Lah iya kan, artinya harus balance kita hidup. Jadi melihat bahwa saya salah, sadar diri. Sahabat Ali mengatakan begini,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri sendiri sebelum dikoreksi sama orang lain. Itu saya bahwa ini saya salah mestinya kalau saya belok kiri, sennya ke kiri. Nah kalau nggak ada iman bagaikan mobil tanpa setir, ya nggak? Iya, Gitu. baik, Masya Allah ya. I love you mak-mak Ya, pokoknya. Masya Allah. Baik, Masya Allah memang the power of mak-mak ini harus kita maintain terus. Karena Iya. mak-mak ini punya karismatik yang sangat luar biasa. Seperti tadi Kia bilang, Harus dilus. dilus ya. Iya. Ada cinta yang sangat luar biasa yang akhirnya tumbuh, the power of mak-mak ini yang istilahnya bisa mengayomi banyak orang. Betul. Masya Allah ya. Baik, sesaat lagi ini seru loh. Mungkin kita akan ngomong masalah setan ya. Di sini kita kasih judul tentang setan ngedistract manusia. Emang udah tugasnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.